Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2190302194 kelas C1. Hari ini saya akan membahas tentang checklist analisa kelayakan usaha. 1. Saya membuat konsep dengan bisnis pancong. 1. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Dibagi penilaian menjadi 3, potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. 2. Kelayakan target industri. Dibagi menjadi 3 penilaian, potensi rendah, potensi sedang, potensi tinggi. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, saya mengambil potensi sedang dalam kurung sedikit dengan nilai 0. Tahap siklus hidup industri, saya mengambil potensi sedang dengan fase pertumbuhan dengan nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, saya mengambil potensi sedang dengan pertumbuhan sedang dan nilai 0. Penting produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, saya mengambil potensi tinggi, harus memiliki dengan nilai 1. Margin operasional industri, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai tinggi, nilainya 1. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya mengambil potensi tinggi dengan teridentifikasi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensinya saya mengambil potensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Percakapan prowess manajemen. Pendirian atau pengalaman pendirian dalam industri, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Pendirian atau keterampilan berdiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan, saya mengambil potensi tinggi dalam kurung terampilan dengan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya mengambil nilai potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya mengambil potensi tinggi dengan dalam kurung kuat nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya memilih potensi tinggi dengan sangat memungkinkan dengan nilai 1. 3.2 Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifikasi, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan properti internal pada aspek kunci bisnis dalam kurung tidak berlaku pada saat pemula, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 1. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal equipment, saya mengambil potensi sangat tinggi dengan nilai 1. Modal utang, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Probabilitas dan risiko saat ini, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Nilai perusahaan, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya
mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1. Kekuatan ide bisnis. Saya mengambil nilai 2 sama dengan layak. Sarannya untuk meningkatkan pelestarian kue tradisional yang dimodifikasi mengikuti perkembangan zaman. Bagian 2. Isu terkait industri atau pasar. Saya mengambil layak dengan nilai 2. Mengenali pasar lebih jauh dan luas. Bagian 3. Kelayakan organisasi. Saya mengambil layak dengan poin 2 agar segera diwujudkan organisasi. Bagian 4. Isu finansial. Saya mengambil layak dengan poin 2. Segera direlasi langkah pembuatan atau pembangunan bisnisnya. Penilaian keseluruhannya lebih dari 2, sangat layak. Ringkasan. Ide bisnis ini sangat bagus untuk anak muda karena melestarikan kue tradisional yang dimodifikasi mengikuti zaman dan peminatnya banyak di kalangan anak muda zaman sekarang. Terima kasih sudah mau melihat video ini. Jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.